Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus, guru mata pelajaran PAI SMA Negeri 3 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran PAI di kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 3 Painan dengan materi pokok hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baik anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, ya alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita minta kepada ketua untuk memimpin doanya. Silakan, ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kita sampaikan kepada ketua kita yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita ke depannya itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya. Bagaimana doa yang diajarkan Rasulullah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kami dan berikanlah pemahaman kepada kami. Baik, selanjutnya kita ambil absen ya. Hafiz Muratama. Kita lanjutkan ya. Pada pertemuan yang telah lewat, kita telah mempelajari tentang sejarah peradaban Islam pada masa kejayaan, ya kan? Telah kita diskusikan, kemudian telah kita presentasikan. Dan sekarang kita ingin review sedikit siapa yang masih ingat dan kita menyebutkan tokoh-tokoh yang lahir pada era kejayaan tersebut. Yang pertama, tokoh di bidang sains. Sains, silakan. Di bidang matematika Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, ya, bagus. Ya. Kemudian di bidang ya, Ibnu Sina ya, bidang pelajaran, ya, bagus. Masih ada yang lain yang bisa menyebutkan? Kimia Jabir Nuh. Di bidang kimia Jabir Nuh, ya, bagus, luar biasa. Nah, sekarang tokoh di bidang agama. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Tokoh di bidang agama yang lahir pada masa era kejayaan Islam. Hah? Imam Syafi'i, bagus. Ya. Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu Imam Pak Mazhab ya. Kemudian ada Imam Al-Ghazali, tokoh bidang tasawuf. Ya, bagus. Nah, ini pembelajaran kita pada pertemuan yang lewat. Nah, sekarang adalah ya, kita masuk materi baru, materi tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ya. Apa materi kita? Nah, sebelumnya sudah pernah anak-anak mendapatkan materi? Mungkin ketika kelas 10 atau ketika di SMP, ketika di SD, atau ketika pesantren Ramadan? Setiap tahun ya. Sudah tahu materi ini ya. Tapi materi hormat dan patuh kepada kedua orang tua bukan lagi materi. Nah, sekarang apa yang Anda pahami tentang materi itu? Kira-kira hormat dan patuh kepada kedua orang tua itu seperti apa bagaimana? Anda yang bisa memberikan ide ke depan. Baik, hormat dan patuh kepada orang tua maknanya berbakti, betul ya, berbakti. Nah, jadi untuk lebih jelasnya adalah kita akan coba lihat kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, kalau nanti itu akan kita diskusikan lebih dalam ya.
Yang pertama, hari ini diharapkan Anda bisa menyimpulkan makna hormat dan patuh kepada orang tua seperti apa. Yang kedua, Anda bisa menganalisis dalil nakli dan dalil akli tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Dalil nakli itu apa maksudnya dalil nakli? Dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau dalil akli, dalil yang bersumber dari akal pikiran kita. Nah, jadi kalau ada dalil nakli itu berarti yang dituntut ayat atau hadis. Kalau dalil akli berarti alasan secara logikanya kenapa. Nah, jadi diharapkan nanti Anda bisa menganalisis ya apa dalil nakli dan dalil akli tentang hormat dan patuh kepada kedua. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah Anda mampu menguraikan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Apa saja bentuk contoh perbuatannya yang menunjukkan kedua orang tua. Nah, itu kira-kira tujuan pembelajaran kita yang kita capai pada hari ini. Nah, baik, sekarang ya kita coba bahas yang pertama, pengertian hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ya, tadi sudah disinggung oleh Faiz ya. Yang dimaksud dengan hormat dan patuh kepada orang tua itu adalah berbakti. Atau bisa juga dengan kata lain ya. Yang lainnya bisa juga artinya menghargai ya. Takzim. Takzim itu bahasa Arab ya, maknanya sama lah kira-kira dengan berbakti ya. Menghargai, takzim, memuliakan kedua orang tua ya. Atau melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua, kemudian meninggalkan apa yang dilarangnya. Nah, itu namanya hormat dan patuh yang bisa kita rangkum dengan satu kata, berbakti. Tapi kalau sudah ada kata berbakti, sudah terangkum di dalamnya menghargai, takzim, memuliakan, patuh, taat. Nah, sudah terangkum di dalam. Kira-kira ada nggak yang meninggal orang tua? Masih hidup semuanya orang tua ini? Ada yang meninggal? Ada. Siapa yang meninggal orang tuanya? Faiz, ya. Ayah apa ibu? Sudah lama Faiz? Kita doa kepada Allah ya. Nah, Ustaz punya video ya. Kita akan nonton bersama-sama videonya. Setelah itu nanti Ananda analisa. Nah, kemudian kita diskusikan dalam kelompok. Kita akan bagi kelompok di sini. Nah, kemudian nanti akan kita presentasikan hasil dari diskusinya. Baik, sebelum kita menonton videonya, ya, kita bagi kelompok saja. Yang laki-laki kita bagilah menjadi 2 kelompok. Nah, ketiga di sini satu kelompok, ya kan? Berempat satu kelompok. Nah, silakan langsung saja Anda berkelompok. Sejak kecil saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri, sampai pada suatu hari saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat apa yang saya lakukan? Ibu saya datang sama bapak dan dia selalu bapak, saya tak pernah lagi ngomongin ibu saya. Satu kamu boleh juga. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu melihat mana yang lakukan. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, selama ini saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya,
dosa. Bu, Lagi pulang. Mana sih wawancara? Pokoknya kan berusaha kan? Bu, boleh lihat tangan Bu? Enggak, kamu mau menyamar bisa baca garis tanganku. Ini kenapa? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat yang kaca luka aja. Kalau ini, Waktu itu ibu lagi nyapu jalan, kamu telepon, pakai sapu ini. Jadi, pagi Pak. gimana sampai kemarin? Semuanya terlihat berbeda hari ini Pak. Maksudnya? Dua tangan sebenarnya. Tangan ibu saya dan saya. Dua bekerja. Dan bila besar, kita bisa menjadi tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanan yang dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan melihat dalam pengorbanan. Bagus jadi. Tapi jadi, selamat datang di keluarga kami. Sekarang kita akan coba putarkan video yang ketiga. Nah, video yang ketiga ini nanti Ananda analisa apa masalahnya, apa penyebab permasalahan itu, dan bagaimana solusi yang ditawarkan. Itu nanti akan kita diskusikan kelompok. Kita lihat videonya. Utusan ketiga anaknya menitipkan dirinya ke panti jompo. Dalam perbincangan melaporkan, salah satu anak pun menolak jika kendaraan ibunya ke panti jompo dan berupaya untuk membuang Prima. Dirinya tak diberitahu jika akan diserahkan ke panti jompo. Ia hanya diberitahu akan melihat tempat perawatan orang tua yang dekat dengan Kabupaten Magelang. Ia pun belum ditemukan. Sementara itu adik kandung Prima, Ismandi, saat ditemui di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah pada Senin sore. Itu video yang ketiga, ya. Sebuah pemberitaan dari CNN yang mana disampaikan seorang ibu yang ditelantarkan oleh 3 orang anaknya, dititipkan ke panti jompo, kan? Nah, kira-kira dari video yang ketiga ini, nah, silakan nanti Ananda diskusikan dalam kelompok. Nah, apa saja yang akan diskusikan? Yang pertama, apa permasalahannya? Pertama ya, poin yang kedua yang akan Ananda diskusikan, apa sebabnya dari permasalahan itu. Nah, kemudian yang ketiga, apa solusi yang bisa Ananda tawarkan supaya kejadian ini tidak terulang lagi. Nah, itu nanti dikaitkan dengan materi kita, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah, masing-masing kelompok nanti membuat satu buah laporan. Ya, laporan ini tulis saja di buku catatan. Nah, setelah itu nanti akan kita sebutkan di depan. Waktu kita diskusi lebih kurang 15 menit, Ananda, 15 menit. Nah, setelah itu nanti siap-siap Ananda akan presentasi. Nanti yang presentasi saja menunjuk siapa yang akan masuk.
dimulai untuk diskusinya. Ya. Pertama, apa masalahnya, yang kedua, apa sebabnya, yang ketiga, solusi. Apa yang kita tawarkan supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Nah, nanti dikaitkan dengan materi kita, materi tentang patuh kepada suami. Oke? Ya kan? Poin-poin pentingnya saja, poin pentingnya nanti ketika presentasi baru nanti diuraikan. Kan Anda? Udah siap diskusinya? Udah selesai? Sedikit lagi ya. Nah, waktu kita untuk diskusi tinggal 1 menit lagi. Oke? Ya, waktu kita untuk diskusi udah selesai Nanda ya. Nah, sekarang kita akan presentasi. Yang akan menjadi kelompok penyaji adalah kelompok Naila ya. Nah, silahkan persiapkan diri untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, begini kami di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan analisa kami tentang video ketiga yang ditampilkan oleh Syafir tadi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Nindya Syarani. Maka nama saya Nadia India Putri. Maka nama saya Tauli Indra. Saya Nadia. Saya Putri. Baiklah, kita mulai dari poin pertama. Baiklah, apa permasalahan yang terjadi pada video tadi? Dapat kita simpulkan bahwa permasalahan yang terdapat dari video tadi adalah adanya seorang ibu yang ditelantarkan oleh ketiga anaknya di panti jompo. Yang kedua, kenapa permasalahan itu terjadi? Yang pertama, karena ketiga orang anaknya keberatan untuk mengurusi ibunya. Yang kedua, karena faktor ekonomi. Yang ketiga, karena kurangnya komunikasi dan kurangnya kekompakan antara saudara. Sebenarnya apa solusi yang dapat kita tawarkan atau dapat kita berikan agar kejadian ini tidak terjadi lagi di masyarakat? Yang pertama itu menumbuhkan kesadaran kepada si anak tersebut bahwa pentingnya patuh kepada kedua orang tua dan pentingnya untuk mengurus orang tua kita, apalagi orang tua tersebut sudah berusia lanjut. Itu menumbuhkan kesadaran untuk selalu menghormati dan menyayangi kedua orang tua dengan cara mengajarkan dan menerapkan ilmu agama sejak anak tersebut masih kecil. Yang kedua, sama saudara harus kompak dan punya kesadaran untuk merawat kedua orang tuanya. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Kepada Ensyad dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita agar tetap sabar dalam menghadapi orang tua kita yang telah lanjut usia? Apakah masih ada pertanyaan dari kawan-kawan? Kepada Rafika dipersilakan. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya ingin bertanya dari mana saudara mendapatkan data bahwasanya saudara-saudara tadi memberikan orang tuanya kepada jompo karena faktor ekonomi. Ya, terima kasih atas pertanyaan Rafika. Baiklah, mungkin terlebih dahulu saya akan menjawab pertanyaan dari Rafika. Mengapa kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa salah satu alasan mengapa anaknya memasukkan ibunya ke panti jompo? Karena tadi dapat dilihat bahwa sempat selama 40 hari anaknya menitipkan ibunya kepada adiknya atau kepada omnya. Namun terlihat dari berita tersebut bahwa selama 40 hari pun anak tersebut tidak ada membiayai kehidupan dari orang tuanya. Sehingga dapat diketahui bahwa mungkin salah satu faktor dari anak tersebut meletakkan ibunya ke panti jompo adalah faktor ekonomi, mungkin kesusahan di dalam perekonomiannya. Ya, terima kasih.
Apakah ada tanggapan dari kelompok kita? Tidak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Irsyad. Bagaimana kita bisa tetap sabar menghadapi orang tua yang telah berusia lanjut? Seperti yang kita tahu, menghormati orang tua itu adalah wajib. Banyak jasa-jasa dari kedua orang tua, contohnya saja hal kecil yang telah dilakukan orang tua itu penting untuk kita balas jasanya, apalagi orang tua itu telah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan dan juga membesarkan kita. Dan kita juga harus tetap sabar menghadapi perilaku orang tua kita ketika orang tua kita tersebut telah berusia lanjut. Dan coba teman bayangkan, satu orang ibu saja bisa mengurus 3 anak, dan mengapa 3 orang anak tersebut tidak bisa mengurus 1 ibu? Apakah dari kelompok itu ada tanggapan lebih lanjut? Jadi cara agar kita bisa sabar itu bagaimana? Cara menghadapinya. Mungkin dikuatkan yang pertama itu dengan cara kita dapat melihat lagi atau kita sadar terhadap selama ini sudah banyaknya jasa-jasa yang kedua orang tua berikan kepada kita. Jadi di saat kita mungkin merasa lelah untuk mengurus kedua orang tua, kita harus bisa berbalik lagi bagaimana kita dulu saat kecil juga diasuh oleh kedua orang tua kita dengan sangat baik, membesarkan kita, apalagi seorang ibu yang telah melahirkan kita. Dan perlu kita ingat lagi bahwa perintah untuk menghormati orang tua itu adalah perintah dari Allah, perintah besar, yang dimana kalau seandainya kita langgar itu akan mendapatkan dosa yang besar. Sehingga diperlukannya peran agama untuk kita agar dapat sadar tentang pentingnya menghormati kepada kedua orang tua. Apakah dari Irsyad ada tanggapan lebih lanjut? Ya. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menanggapi atau bertanya? Kepada Raisa dipersilakan. Baiklah, di sini kelompok kami ingin bertanya mengenai beberapa pertanyaan. Yang pertama, kami ingin bertanya itu, di sini ada beberapa sebab kenapa manusia harus menghormati dan patuh kepada kedua orang tuanya, yaitu karena orang tuanya telah memberikan kasih sayang tanpa batas. Lalu bagaimana dengan seorang anak yang ditelantarkan dari kecil, lalu ketika dia sudah besar bertemu dengan orang tuanya, apakah ketika dia ingin melawan dan ditelantarkan itu termasuk dosa? Serta di sini juga ada tata cara menghormati orang tua, yaitu melunasi hutang-hutangnya. Bagaimana jika seorang anak tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya? Serta bagaimana kita kan dituntut untuk agar bisa menaati keinginan ataupun keinginan orang tua. Terus bagaimana jika keinginan orang tua kita itu termasuk dalam maksiat ataupun dosa dan ada larangannya? Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari kelompok Raisa mengenai poin pertama, yaitu apa yang kita harus lakukan kalau misalnya anak tersebut ditelantarkan dan bertemu kembali ketika dewasa. Apabila anak tersebut melawan, apakah termasuk dosa atau tidak? Termasuk, karena mau tidak mau orang tua yang telah bertemu ketika kita besar itu tetap orang tua kita juga. Jadi sama saja kita melawan kepada orang tua yang telah merawat kita dari semenjak kita kecil. Juga kalau misalnya kita lihat lebih dahulu apa penyebab dari anak tersebut dilantarkan, apakah apabila karena orang tua tersebut sengaja menelantarkannya, berarti itu lebih ke dosa orang tuanya, bukan dosa ke anaknya. Jadi mau tidak mau kita sebagai anak tetap harus menuruti atau tidak boleh melawan kepada orang tua kita. Kesimpulan dari diskusi yang kami lakukan kali ini adalah bahwasanya kita sebagai anak harus tetap mengingat jasa orang tua kita yang telah merawat kita dari kecil, dan kita sebagai anak-anaknya harus bisa mampu merawat orang tua kita yang sudah lanjut usia, karena dalam surat Al-Isra 23 perintah untuk merawat orang tua yang sudah lanjut usia itu sebanding dengan perintah untuk beriman dan mentaatkan Allah SWT. Maka dari itu kita sebagai seorang anak wajib berbakti kepada orang tua. Sekian, terima kasih. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada kelompok penyaji yang luar biasa. Penjelasan presentasi yang disampaikan oleh kelompok penyaji tadi sangat jelas ya, memaparkan tentang
keadaan yang terjadi dalam video yang kita tonton sama-sama tadi. Nah, yang mana di sana ada seorang ibu yang sudah tua ditelantarkan oleh anaknya. Nah, bisa jadi penyebabnya adalah karena faktor ekonomi. Saya rasa faktor terbesarnya adalah kekurangan ilmu agama anak-anak mereka, ya kan? Nah, biasanya kalau seorang anak walaupun dia ekonominya menengah ke bawah, tapi kalau ilmu agamanya bagus, tapi dia tidak akan menyanyiakan orang tua. Orang yang tahu kalau berbakti kepada orang tua itu merupakan pahala yang besar, pasti dia akan berlomba. Nah, pernah kejadian anak-anak, ya, berita kita dengar ya, di daerah Timur Tengah, di daerah Arab Saudi, itu pernah satu keluarga itu bersetegang antara kakak beradik. Gara-gara apa bersetegangnya? Memperebutkan untuk menaruh ibu. Bahkan mereka tidak bisa memutuskan dalam keluarga, dibawa ke pengadilan jadi. Nah, seperti itu, ya, dibawa ke pengadilan. Nah, sehingga pengadilan memutuskan, bahwasanya nanti yang menaruh ibunya adalah pihak ini. Gitu. Nah, kenapa kok mereka sampai rebutan seperti itu, sampai ke pengadilan gitu kan? Karena mereka tahu, ya, pahala yang disediakan Allah berbakti merawat kepada kedua orang tua itu luar biasa. Luar biasa. Nah, bahkan dalam satu hadis, ya, ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, tepatnya Ibnu Mas'ud, nah apa kata beliau kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Dijawab oleh Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, salat pada waktunya. Nah, kemudian summa ayat ya Rasulullah, amalan apa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi oleh Rasulullah, summa birrul walidain, ya, engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Nah, kemudian beliau bertanya lagi, summa ayat ya Rasulullah, wala al-jihadu fisabilillah. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Nah, jadi di sini Rasul sebutkan urutan amalan yang mulia, ya. Yang pertama, sholat pada waktunya, artinya betul-betul khusus dalam sholat, tidak melalaikan sholat. Nah, yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, baru jihad di jalan Allah. Bayangkan, ya, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada berjihad di medan perang. Ya. Sedangkan pahala berjihad di medan perang itu saja, apa pahalanya? Surga, ya. Itu dijamin oleh Allah. Makanya orang yang mati syahid itu Anda tidak perlu disolatkan, ya, tidak perlu dimandikan, cukup dikafani dengan bajunya yang yang berlumuran darah itu kan, dan itu sudah dijamin surga. Nah, sementara berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada jihad. Nah, makanya orang sampai rebutan, gitu ya. Nah, maka kita sayangkan berita yang kita dengar ini. 3 orang anaknya. Kalau tadi itu bukan faktor ekonomi mungkin, ya, tapi faktor memang tidak adanya ilmu agama mereka. Nah, sehingga mereka merasa beban memelihara orang tua. Ya, mungkin itu sedikit penguatan materi dan Ustaz. Tapi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ya, patuh dan taat kepada orang tua itu maknanya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, ya, kenapa kita mesti berbakti kepada orang tua? Yang pertama karena perintah Allah. Ya. Yang kedua, karena jasa orang tua kepada kita sangat banyak, maka tidak akan terbalas. Nah, kemudian yang ketiga, sikap kita atau perilaku kita yang menunjukkan hormat dan patuh kepada kedua orang tua ini adalah yang pertama, kita berkata yang baik kepada orang tua kita, tidak boleh berkata kasar. Nah, kemudian mengikuti perintah orang tua selama perintah itu tidak melanggar perintah Allah. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, ya. Nah, kita mengikuti perintah orang tua kita selama tidak melanggar perintah Allah. Nah, kemudian kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara berbaktinya? Kita doakan orang tua. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Masih ada kira-kira pertanyaan? Pas, ya? Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, nah, ya silakan nanti Anda buka ini di asrama, ya. Nah, latihan, ya, itu Anda lihat latihannya. Nah, itu dikerjakan soal-soal yang ada di sana, dijawab di kertas lembar, ya. Salah nanti akan kita selesai. Ya, kita akhiri dengan mendalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.